Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan berkah selalu. Saudaraku, berbicara tentang sholat, sebagaimana yang kita telah maklum bahwa sholat itu adalah menentukan diterima dan tidaknya ibadah-ibadah kita yang lain. Ketika sholat kita sah, maka ibadah puasa kita, ibadah haji kita, ibadah baca Quran kita, sodakoh kita, insya Allah bisa menjadikan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika sholat kita bermasalah, jika sholat kita tidak diterima, maka dampaknya itu akan menjadikan ibadah puasa kita, ibadah haji kita, ibadah sedekah kita, zikir, munajat, baca Quran kita menjadi ikut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Baginda Nabi menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bahwa amal dari hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat, apabila sholatnya baik, sholaha, maka akan ikut baik sairu amali, seluruh amalnya. Tetapi wa idza fasadat, jika sholatnya rusak, maka fasada, rusak sairu amali, seluruh amalnya tanpa terkecuali. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dengan kualitas sholat kita umat Islam mayoritas di Indonesia? Sudahkah kualitas sholat umat Islam di Indonesia mencapai kualitas yang akan mampu membawa, mengakomodir, mengangkat ibadah-ibadah yang lain? Jawabannya mari kita lihat fakta dan realita di lapangan. Saudaraku, mayoritas umat Islam di Indonesia bisa sholat bukan berangkat dari dilatih, tetapi mayoritas adalah berangkat dari ikut-ikutan. Karena dari ikut-ikutan itulah sehingga ucapan demi ucapan, kata demi kata yang ada di dalam doa sholat itu nyaris tidak terkoreksi. Karena berangkat dari ikut-ikutan itu, gerakan demi gerakan dalam sholat itu tidak terkontrol tentang kebenarannya. Padahal di dalam sholat itu ucapannya benar dan tidaknya adalah ikut menentukan sah dan tidaknya sholat. Dan salah ucapan bisa menimbulkan makna yang fatal. Salah satu contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, kita baca alamin. Alamin, semesta alam. Begitu kita baca alamin, maknanya berubah menjadi semesta penyakit. Begitu kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, menggunakan ghin, kita baca dengan makdubi. Maghdubi, ghadiba, yaghdibu, maghdubun, engkau murkai. Tetapi makdubi itu berasal dari kata kadiba, yaghdibu, maghdubun, engkau dustai. Ini menjadikan sholat kita seakan-akan tidak menjalankan rukun, karena Fatihah itu rukun dan baca Fatihahnya salah sehingga cacat. Bahkan yang lebih miris dari itu adalah tidak jarang kita dengarkan di masjid-masjid
imam sholat ini sekelas imamnya baca sami'allahu liman hamidah, itu masih dibaca sami'allah, bukan sami'a. Padahal sami'a maha mendengar, Allahu Allah liman bagi orang hamidahu yang senantiasa memujinya. Tapi begitu dibaca sami Allahu liman hamidah, artinya menjadi racun Allah bagi orang yang senantiasa memujinya. Padahal ini sekelas imam. Bagaimana dengan jamaahnya? Ini karena berangkat mayoritas umat Islam untuk sholat adalah berangkat dari ikut-ikutan, bukan berangkat dari dilatih. Yang berikutnya, karena berangkat dari ikut-ikutan sehingga gerakannya tidak terkontrol. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang sholat dengan cara diayun. Contohnya misalnya dari rukuk ke iktidal, ya. Sami'allahu liman hamidah. Belum sempat tumakninah, berhenti sejenak selama bacaan subhanallah, tiba-tiba rukuk, tiba-tiba sujud maksud saya. Atau begitu sami'allahu liman hamidah, kakinya bergoyang, tangannya tetap bergerak, langsung sujud. Ini adalah sholat yang tidak menjalankan rukun. Sebagian yang lain yang rawan juga adalah sholat ya pada rukun-rukun qauliyah ini tidak dibaca, seperti takbiratul ihram. Ya, adalah rukun qauliyah. Setiap orang yang sholat harus telinganya sendiri mendengar ucapan takbir Allahu Akbar. Kemudian Fatihah adalah termasuk rukun qauliyah. Termasuk adalah tahiyat yang di dalamnya ada tasyahud, ada sholawat, kemudian diakhiri dengan salam. Semuanya adalah rukun qauliyah. Tapi karena berangkat dari ikut-ikutan, sehingga tidak sedikit orang yang sholat hanya sekedar umi-umi, telinganya tidak mendengar. Saudaraku, karenanya kami bahasa Arab, lembaga bahasa Arab metode El Syarif, melalui ini kami menawarkan kepada seluruh ketua DKM masjid musola dimanapun berada, dan kepada seluruh pimpinan majelis-majelis taklim dimanapun berada. Dan kami juga menawarkan, mengajukan kepada seluruh pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam serta pimpinan-pimpinan instansi-instansi dimanapun berada untuk menyelenggarakan pelatihan sholat yang benar dan khusyuk. Dengan kami beri nama HBS Ekstra. HBS itu adalah hanya HA hafal arti, B-nya bacaan, S-nya sholat, ekstra hafal syarat rukunnya, serta kajian hakikat sholatnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu contoh yang menjadikan sholat kita ini akan menghantarkan khusyuk adalah diantaranya apabila kita tahu, faham syarat rukunnya, serta hafal artinya, serta kita faham maksudnya. Ketika kita membaca doa di antara dua sujud, saudaraku perhatikan, duduk di antara dua sujud itu sesungguhnya setiap kita yang sholat adalah mengajukan proposal, mengajukan 8 proposal kepada Allah. Perhatikan, Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Warhamni, ampunkanlah dosa, kasihanilah kami. Warhamni, kasihanilah kami, atau berikanlah kami kasih sayangmu. Wajiburni, cukupilah semua kebutuhan kami. Wajiburni warfa'ni, dan angkatlah derajat kami. Warzukni, dan bukalah pintu rezeki kami. Wahdini, bimbinglah kami. Wa'afini, sehatkanlah kami. Wa'fu anni, dan maafkanlah atas kesalahan-kesalahan kami.
doa-doa di dalam sholat. Belum kita bicara bagaimana dahsyatnya takbiratul ihram, belum kita bicara dahsyatnya tahiyat, komunikasi baginda Nabi ketika naik ke langit, ucapan salamnya dan dijawab oleh Allah, disaksikan oleh seluruh malaikatnya. Itu adalah komunikasi yang kemudian diucapkan setiap kita ketika membaca tahiyat dalam sholat kita. Saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sekali lagi, untuk mengatasi kekurangan kualitas sholat saudara-saudara kita umat Islam, mari saya mengajak melalui media ini untuk sama-sama menyelenggarakan pelatihan HBS Ekstra Metode El Syarif. Pelatihan ini disampaikan dengan menggunakan audiovisual. Yang kedua juga dilengkapi dengan buku-buku panduan dan bahkan juga dilengkapi dengan praktek-praktek yang insya Allah akan menjadikan ibadah sholat kita benar-benar mencapai kualitas dan yang terbaik dan sekaligus akan mencapai kekhusyuan. Silahkan hubungi di nomor yang tertera dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.